Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Azahra dengan NIM 1901481, Program Studi Pendidikan Sosiologi 2019 kelas 3A, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan ini, saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Dengan ini, manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini, saya dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan baik, terutama yang terjadi di sekitar lingkungan saya, begitupun lingkungan teman-teman saya. Meningkatnya kasus kekerasan di antara pelajar dan mahasiswa dapat dilihat dari berbagai sumber penyebab. Salah satunya dapat dilihat dari sumber teori konflik. Di sini, konflik yang saya ambil yang kini-kian terjadi di antara pelajar yaitu tawuran. Tawuran sering terjadi di kota-kota besar, yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju. Dalam memahami dan mengkaji lebih dalam konflik yang terjadi di antara pelajar, salah satunya dengan cara 4 asumsi dasar mengenai konflik. Asumsi dasar biasanya dijadikan dasar untuk pengembangan teori dan orientasi dalam melihat konflik, sehingga dapat menemukan rekonsiliasi yang sesuai dengan asumsi dasar. Yang pertama, konflik terdapat di mana-mana. Berlandaskan asumsi ini, dapat dipahami bahwa konflik antar remaja juga ada di mana-mana, serta merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya memunculkan pertentangan yang akan timbulnya kekerasan. Asumsi yang kedua yaitu bahwa terjadinya konflik dapat diperlukan aktor-aktor yang mendukung terjadinya konflik sosial. Asumsi yang ketiga yaitu bahwa konflik memiliki dampak perubahan. Nah, di dalam perubahan tersebut dapat menjadi negatif, bahkan dapat pula menjadi positif. Lalu yang keempat adalah bahwa konflik dapat menyebar ke seluruh masyarakat. Analisa sumber konflik perlu diidentifikasi juga penyebab tersebut berdasarkan dimensi-dimensinya. Dimensi yang pertama yaitu dimensi struktural, di mana struktural ini berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah yang salah dari pemerintah ke daerahnya masing-masing. Nah, hal ini disebabkan karena para pelajar merasa terkekang dalam kurikulum yang telah mengeksploitasi waktu serta pikiran mereka. Alhasil, mereka akan melakukan upaya untuk terbebas dari aturan-aturan tersebut. Nah, untuk melampiaskannya, mereka biasanya ke dalam kegiatan fisik seperti tawuran yang dapat menyebabkan konflik. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi kultural. Dilihat dari dimensi ini, konflik antar pelajar menjadi adat dari remaja itu sendiri, seperti menciptakan suatu nilai bahwa remaja yang tidak mengikuti tawuran adalah remaja yang pengecut. Nah, atas dasar inilah para remaja menjadi bersikap ikut-ikutan, yang dimana mereka tidak mengetahui apa alasan mereka mengikuti tawuran itu, namun mereka harus mengikuti tawuran agar tidak dinilai pengecut. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi perilaku, di mana dimensi ini berkaitan dengan psikologi sosial yang terjadi dalam remaja pelajar di Indonesia. Nah, ini tuh berkaitan dengan soal salah persepsi, stereotip, dan sesuatu hal yang dianggap negatif bagi para pelajar itu sendiri. Nah, ini tuh menimbulkan efek yang lebih besar. Nah, dari sini kita harus memiliki upaya untuk menanggulanginya agar tidak lebih besar lagi. Nah, upaya yang tersebut yang pertama dari segi struktural. Nah, dari segi strukturalnya ini, upaya yang dapat dilakukan yaitu menata ulang kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia sesuai dengan kultur budaya. Nah, yang ini membuat siswa menjadi nyaman dalam pembelajaran. Apabila siswa merasa nyaman, maka mereka tidak akan mencari kegiatan lain di luar kegiatan sekolah yang dapat mencelakakan diri dan orang lain, serta cenderung untuk tidak melakukan penyimpangan lagi. Lalu, upaya dari segi kultural, yaitu upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah selaku institusi pendidikan harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman bagi siswanya. Nah, pihak sekolah juga harus mampu membuat kegiatan yang dapat mengisi waktu luang para siswanya. Dan yang terakhir dari dimensi perilaku yaitu upaya yang dapat dilakukan adalah kontrol dari lembaga inti yaitu lembaga keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.